Ya, kembali lagi bersama Pemuda Petani ya. Kali ini saya bersama dengan PT DGW ya. Ini akan membahas apa? Tips 5 tips pengendalian hama penyakit pada tanaman padi. File ini saya dapat dari Mas Galih Vindi sebagai promotion officer dari DGW ya di Kabupaten Pati kecuali Sukolilo ya, Kabupaten Pati. Ya, ini besok-besok saya akan collab sama Mas Galih membahas tentang apa hama-hama terus obatnya itu apa kayak gitu. Tapi untuk kali ini saya akan bahas 5 tips pengendalian hama penyakit pada padi ala DGW ya. Nah, ini ya 5 tepat. Nah, ya. 5 tepat itu apa aja sih, Bang? Oke, kita lihat ya. 5 tepat. Satu, tepat sasaran. Dua, tepat pestisida. Tiga, tepat waktu. Empat, tepat konsentrasi atau dosis. Lima, adalah tepat caranya. Ya. Terus sasaran, pestisida, waktu, konsentrasi, atau dosis, dan terakhir cara itu apa sih Bang? Kayak gitu. Oke, ya kita sambil berbagi informasi ya kan lebih baik kan kita tukar pengalaman sharing kayak gitu ya ya lanjut ya untuk pertama tepat sasaran. Nah ini bisa dilihat ini adalah satu tepat sasaran, tepat jenis OPT, organ pengganggu tanaman, cara hidup OPT. OPT sendiri itu panjang dari organisme pengganggu tanaman, organisme ya kayak gitu terus tanaman kita lihat. Nah, dilakukan apa ini? Lah, pengamatan. Pertama, kita harus melakukan pengamatan kayak gini. Satu itu ada apa itu? Pertama tadi gambar apa? Ya, ini pertama tadi kan ada gambar apa namanya? Gulma. Terus kedua ada hama pengganggu, ya kan? Di situ ada kaper, apa kupu-kupu putih, ulat penggerek, terus ada wereng. Terus di sini jenis apa namanya penyakitnya yang disebabkan oleh jamur ini ya kayak kelihatannya. Oke, ya kayak gitu ya. Tepat pengamatannya diamati dulu ya kayak gini bisa dilihat. Nah ini ada orang melakukan pengamatan bisa dilihat ini ya kan. Ada orang mengamati kita petani sebagai petani harus rajin ke sawah maksudnya ya paling enggak luangkan waktulah ke sawah kita lihat, kita amati, jangan mengamati cuma hanya di pinggir kita lihat kayak gitu. Terus kita lihat kok ada beluk putih-putih gini. Nah, lah ternyata ada hama ulatnya penggerek batang kayak gitu. Terus kita lihat ini penyakit kan, ada penyakit. Di sini ada estilgo ya, jamur oncom bisa disebut gitu. Berarti ada penyakitnya kayak gitu ya. Terus terakhir ini ada gulma dilihat. Kita lakukan pengamatan lagi. Oh ada gulma atau ada suketnya. Kita spray apa kayak gitu. Nah, kita amati dulu sebelum kita melakukan eksekusi penyempraian, melakukan tindakan kayak gitu. Ya kan? Terus kedua pestisida. Nah, berdasarkan jasad sasaran. Setelah melakukan pengamatan, kita kan beli kan kalau ada apa namanya tadi pertama kalau ada suket atau gulma kita beli herbisida kayak gitu kan. Nah ini ya ini kayak gini insektisida nih ada jenis pestisida terus golongan organisme pengganggu tanaman ini bisa dilihat ya. Pertama insektisida itu adalah golongan OPT-nya adalah hama atau serangga insektan. Nah, fungisida penyakit jamur atau cendawa, herbisida gulma, akarsida tungau atau akraina, bakterisida bakteri, mollusisida keong, rodentisida tikus. Ya kayak gitu. Biar tepat kita melakukan pengamatan, maksudnya gini, saat kalau nggak dilakukan pengamatan, wah padahal yang menyerang itu wereng, malah dispray dengan fungisida kayak gitu. Lah,
kok ada penyakitnya itu apa namanya penggerek batang malah dispray fungisida juga. Lah, ternyata kok jamur mah dispray dengan insektisida. Lah kan salah sasaran nggak mati malah malah tambah parah kayak gitu. Oke, ya kayak gitu kan. Nah, ini tepat pestisida bisa dilihat ini, ya kan? Nah, nah ini sesuai sasaran OPT tadi kan. Tidak kadaluarsa, obatnya tidak kadaluarsa. Yang ketiga terdaftar resmi di Komisi Pestisida. Yang resmi obatnya, jangan yang non resmi. Kayak gitu kan. Nah, masa belinya ada penyakit ulat dibeliin hama fungisida atau racun racun gulma kan nggak sinkron kan kayak gitu. Nah, ya kita lanjut ke waktu. Nah, tepat waktu. Nah, tepat waktu di sini itu mengenai kondisi cuaca yang pertama. Nah, kondisi cuaca. Biasanya kan kita lihat suhu udara dingin-dingin atau panas dingin biasanya jamur kayak gitu. Suhunya kalau panas kita penyepraiannya ya janganlah, maksudnya kalau bisa itu suhu saat pagi hari kayak gitu. Terus kelembapan udara kalau masih lembab enggak kayak gitu. Terus pagi hari atau sore hari. Kalau penyepraian sebaiknya emang pagi atau sore hari. Kalau untuk melihatlah organisme yang diganggu, organisme yang mengganggu itu. Kalau pagi, sore hari biasanya kan untuk apa namanya kayak pupuk daun gitu pagi sore hari kayak gitu ya. Kelembapan udara juga ya. Terus hujan atau tidak. Kita lihat kalau penyepraian gulma, kalau bisa kan pagi hari. Dipastikan 5 sampai 6 jam jangan turun hujan kayak gitu. Kita lihat cuacanya kayak gitu. Terus arah mata angin. Jika angin kenceng kan masa nyepray kan malah kena muka semua. Kalau enggak kan biasanya kita nyepray pematang, nyepray gulma malah kenanya padi kalau anginnya kenceng. Kayak gitu. Ya kan? Nah, yang keempat itu apa? Tepat dosis ya di sini. Dosis atau konsentrasi bisa. Kan biasanya itu kan di apa namanya? Di kemasan sebuah produk itu ada petunjuknya ya kayak gitu. Petunjuknya itu ada gram per liter, atau gram per mili berapa kayak gitu. Ya, biasanya kan ada yang 0,1 per liter air kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Terus kayak ada yang ini per hektar berapa kilo kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, kita lanjut yang terakhir itu apa? Yaitu cara urutan pencampuran pestisida ya kayak gitu tata caranya kayak gitu. Yang pertama ya itu satu ya bisa pakai ini ya kita larutkan dulu di dalam wadah ember ya kayak gitu ya ember ember kan ada ember ya kan itu yang pertama kita larutkan adalah yang kan biasanya di belakang apa namanya kemasan obat itu ada tulisannya biasanya Dangke 40 WG WP terus ada tulisannya SC nah, terus EC kayak gitu kita campur dulu maksudnya kita apakan dulu ya yang pertama formulasi WG dulu water granul ya yang granul yang ada granulnya kayak gitu pertama kita larutkan granul dulu yang granul ya kayak gitu kan terus yang kedua water powder ya itu bubuk powder P ya kayak gitu ya kita campurkan ke ember embernya dikasih air dulu habis itu apa bang oke habis itu kita ke formulasi SC nah SC itu apa bang suspension konsentrat nah biasanya itu kayak susu gitu loh, bentuk cairan yang sangat pekat seperti susu atau cat tembok ketika dicampurkan air akan membentuk suspensi atau butiran partikel halus yang melayang-layang. Biasanya kalau di SC itu ada tulisannya, itu kan ada tulisan balistik 50 SC, nah, kayak gitu. Terus ada
apa namanya, kalau lainnya itu apalagi kayak gitu, belakangnya berapa SC kayak gitu. Nah, Bang, habis ini apa Bang habis ini? Oke, habis ini pakai formulasi EC, dikatakanlah EC ya. EC itu emulsifiable concentrat. Itu berbentuk minyak biasanya, kayak minyak gitu loh. Kayak biasanya kalau diproduksi DGW itu explore. Terus apa lagi Bang? Habis itu nutrisi. Nah, nutrisi dikasih nutrisi. Habis ditemukan kasih nutrisi. Nutrisinya apa Bang? Ya, nutrisinya biasanya kalau di DGW, leli, astonis, dan lain-lain. Nah, kayak gitu. Nah, habis nutrisi apa Bang? Oke, habis nutrisi itu terakhir adalah perekat. Ya, perekat yang terakhir kita kasihkan sesuai dosis ya. Terus kita aduk biar rata, kita taruh di tangki. Ya, dan siap untuk penyepraian kayak gitu ya. Nah, ya, itulah tadi beberapa tips atau cara pengendalian hama penyakit pada padi dari DGW. Ya, terima kasih telah nonton channel Pemuda Petani. Saya doakan semoga rekan-rekan sekalian diberikan kesehatan selalu dan dijauhkan dari segala mara bahaya serta semoga hasil panennya melimpah ruah ya. Sukses selalu buat petani. Ya, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar pertanian khususnya padi. Ya, DGW sukses bersama petani. Yuk.